Jadi Bugis Makassar jangan mau dia didomba. Biar dia selesaikan berdua. Dia laki-laki semua, orang besar-besar badannya semua itu. Laki-laki. Hola netizen yang tercinta, Denny Sumargo baru-baru ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh sekelompok orang yang menamakan diri sebagai komunitas suku Bugis Makassar. Denny Sumargo dituduh melakukan ujaran kebencian setelah mendatangi kediaman Farhad Abbas. Namun laporan komunitas suku Bugis Makassar yang diduga suruhan Farhad Abbas malah ditentang oleh Lembaga Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Mereka membela Denny Sumargo dan menganggap isu sara tersebut tidak perlu diperpanjang. Denny Sumargo yang kini mendapat dukungan komunitas warga Sulawesi Selatan menyatakan bahwa sejak awal isu sara yang muncul cuma buntut kesalahpahaman. Sejak awal Farhad Abbas harusnya bertanya langsung soal maksud kata-kata yang Denny Sumargo sampaikan saat datang ke rumahnya. Denny Sumargo sendiri datang ke rumah Farhad Abbas karena ingin menjawab tantangan sang pengacara yang ingin mengajarnya setelah merasa diledek lewat komentar tae. Kalaupun ada ucapan yang menyinggung soal harga diri saat datang ke rumah Farhad Abbas, Denny Sumargo cuma merespon apa yang sebelumnya disampaikan Farhad Abbas. Namun Denny Sumargo mengembalikan semuanya ke Farhad Abbas lagi. Kalau memang masih ingin melanjutkan proses hukum di Polres Metro Jakarta Selatan, Denny Sumargo tidak akan mundur. Denny Sumargo yakin laporan ujaran kebencian Farhad Abbas terhadap dirinya tidak akan sampai ke tahap penyidikan. Denny Sumargo juga menyatakan tidak akan meminta maaf ke Farhad Abbas atas kesalahpahaman yang saat ini terjadi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Buat para Abbas, pengacara sama si Denny, biar saya jelasin ini, saya orang Bugis Makassar. Biar saya jelasin, si Denny itu orang Cina Makassar. Kalau kamu tahu, Cina Makassar. Nah, darah Makassar itu kalau diganggu sama orang, dia pasti datangi rumahnya orang. Itu orang Makassar. Dia pasti datangi rumahnya orang. Dia tidak mau dibikin malu. Dari segi mana Bugis Makassar dibilang dirugikan? Dengan bahasa apa? Nah memang bahasanya itu kalau dipakasirik kecabuki badita. Begitu bahasa Indonesianya. Dipakasirik kecabuki pedanta. Itu memang orang Makassar. Makassar badinya di depan bukan di belakang. Nah, jadi Bugis Makassar jangan mau dia didomba. Biar dia selesaikan berdua. Dia laki-laki semua, orang besar-besar badannya semua itu. Laki-laki. Si para Abbas, si Denny, dia laki-laki. Saya jempol kok Denny. Saya akui si Denny ini jantan berani. Dia cuma mikir anak istrinya, makanya dia tidak mau berbuat-buat aneh. Jadi orang Makassar itu dulu kalau mau selesaikan masalah di dalam sarung berdua, baku tikam. Tapi sekarang kita hidup di negara hukum. Selesaikan saja masalah di atas rim. Di atas rim kita lihat di situ siapa yang juara. Oke Denny, rewo kok Denny. Tengok malah laki. Ewai, oke Denny. Kalau nak bikin malu ke orang, penting si Rino. Karena kau darah Makassar. Sekali lagi saya mengucapkan, saya orang Bugis Makassar merasa tidak dirugikan dengan perkataannya. Bugis Makassar jangan mau dia didomba. Oke, rewa ko. Tambah misalnya yang satu lagi mau dilaporkan, si Yolo itu Agus Denny Sumargo. Yolo mau lagi emak. Mungkin juga nanti jangan-jangan yang para UMKM itu dalam satu Republik Indonesia. Sampai deh. Lu yang nantangin, giliran disamperin, lu yang laporin. Nyali lu sebatas laporan. Iya, nyali lu nggak ada. Iya, nggak ada. Sepi ya. Hidup lu terlalu sepi. Sampai apa-apa harus selalu bikin surat laporan dari polisi. Biar apa? Hah? Oh, mungkin job lu sepi. Ya kan? Makanya. Oh, atau mungkin kredit kau udah menipis, makanya gembor sana gembor sini, cari rusuh sana sini. Alasan kau pembela kaum lemah. Kau urusi diri kau karena kau yang paling lemah. Ya, tingkat disamperin aja lu bikin surat laporan polisi. Memang lu yang lemah. Farhad Abbas, jangan berlebihan lu mau
kalau membela Agus akan mempermalukan dirimu sendiri, Farhad. Ingat lo, Anda baru saja mendapat nama baik dari membela Saka Santal. Dulu namamu udah jelek loh, Farhad. Ingat itu. Jangan berlebihan kamu itu membela Agus mati-matian. Agus itu tidak pantas dibela, Farhad. Dia berakal bulus yang mau lari ke Aceh. Karena apa? Sebetulnya matanya itu bisa melihat. Dia main drama. Farhad Abbas ya, yang terlalu banyak masalah yang menyoroti ya, termasuk UMKM ya. Saya tidak tahu persis gimana prosesnya itu, tapi yang jelas bahwa mulai dari Cirebon, kasus Pina Cirebon sampai ke Agus. Nah, muncul lagi ini masalah Densu, kemudian tentang UMKM ini ya. Jadi meminta supaya itu diselesaikan satu persatu ya, supaya tidak terlalu bertumpuk masalah-masalah tersebut. Jadi apakah diselesaikan dengan mediasi atau pengadilan ya, satu-satu tentunya, supaya tidak terjadi keributan ya, atau opini yang berkembang, bisa saja muncul hal-hal lain lagi ya. Saya hanya mengingatkan saja bahwa ya, perlunya sebuah tata cara ya dalam menyelesaikan persoalan ya, terutama yang lagi viral ini antara Densu ya. Nah, kemudian muncul lagi masalah UMKM ya, di mana digeruduk atau sangat menjadi sorotan di Indonesia ini tentang Farhad Abbas ya. Jadi untuk bisa menjadi sebuah kasus yang terarah gitu ya, persoalan yang terarah bahwa bagaimana bisa menyelesaikan hal-hal itu dari satu-satu ya, supaya nama baik terutama di sini ya tidak tercemar terlalu kotor ya. Ya bagaimana caranya, sistemnya ya tentu yang tahu sendiri adalah Farhad Abbas. Jadi salam Bang Sahar Advokat. Anjret, Denny Sumargo nyamperin Farhad Abbas di rumahnya. Gue jadi ingat seseorang. Dulu waktu itu dia pernah mengancam gue mau bunuh gue. Cuma karena gara-gara kapal long line milik perusahaan di Bali yang masuk ke pelabuhan Muara Baru, dan aku yang diberi kuasa untuk menjual lokalannya, termasuk telur gindara. Ada orang yang mengklaim bahwa dia penguasa pelabuhan. Terus sehari setelah gue jual ikannya, ada teman gue yang ngomong, katanya gue dicari-cari sama orang tersebut, katanya gue mau dibunuh. Gue mah tertantang aja. Besoknya gue cari rumahnya, gue datangin ke rumahnya, gue tanya betul gak? Dia malah takut dan minta maaf.